Halo anak-anak, Om Swastiastu. Berjumpa lagi kali ini di kesempatan kali ini dengan Bapak. Nah, kita di pembelajaran tematik yaitu tema 7. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 7, subtema 2 dengan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Ya, di mana tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita ke tujuan, pada pembelajaran hari ini kita terdapat 4 muatan pelajaran. Yang pertama muatan IPS, muatan Bahasa Indonesia, muatan IPA, dan muatan SBDP. Nah, kita yang pertama yaitu muatan IPS. Adapun tujuannya yaitu kalian atau siswa mampu mengetahui peristiwa-peristiwa penting seputaran proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk muatan yang kedua yaitu muatan Bahasa Indonesia. Adapun tujuannya yaitu siswa mampu mengelompokkan informasi teks narasi sejarah menggunakan peta pikiran. Nah, selanjutnya pada muatan IPA, adapun tujuannya yaitu yang pertama, siswa mampu mengetahui perubahan wujud benda yang dapat kembali. Tujuan yang kedua yaitu kalian dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Nah, untuk muatan yang terakhir yaitu muatan SBDP, adapun tujuannya yaitu kalian dapat mengetahui pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. Nah, itu beberapa tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada kesempatan kali ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja pada pendalaman materi. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk pada pendalaman materi, yaitu kita masih pada tema 7 dengan judul peristiwa dalam kehidupan. Di subtema 2 dengan peristiwa kebangsaan seputar proklamasi di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 yaitu terdapat 4 muatan. Yang pertama muatan IPS, yang kedua muatan Bahasa Indonesia, yang ketiga muatan IPA, dan yang keempat adalah muatan SBDP. Kita langsung saja masuk pada muatan yang pertama yaitu muatan IPS. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara. Nah, kalian masih ingat mengenai isi dari teks proklamasi? Mari kita perhatikan bersama-sama isi dari teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itu adalah isi dari teks proklamasi. Selanjutnya kita akan pelajari mengenai peristiwa-peristiwa penting seputaran proklamasi kemerdekaan. Yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI. Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Yang kedua yaitu pembentukan PPKI. Nah, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI atau
Dokuritsu Junbi Lingkai yang diketuai oleh Soekarno. Selanjutnya yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Nah, itulah tadi yaitu beberapa peristiwa-peristiwa penting seputaran proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Baik, anak-anak, selanjutnya kita masuk pada muatan yang kedua, yaitu muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar mengenai mengelompokkan informasi teks narasi sejarah menggunakan peta pikiran. Sebelum membuat peta pikiran, kita perlu memahami terlebih dahulu isi teks narasi sejarah secara keseluruhan. Setelah itu, catatlah informasi penting dari teks tersebut dan kelompokkan berdasarkan kata tanya. Kata tanya seperti apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, informasi-informasi tersebut dapat kita sajikan ke dalam bagan peta pikiran. Nah, itu adalah beberapa cara atau langkah untuk mengelompokkan informasi teks narasi sejarah menggunakan peta pikiran. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk pada muatan yang ketiga, yaitu muatan IPA. Pada muatan IPA, kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda yang dapat kembali. Wujud suatu benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain. Misalnya, air yang membeku menjadi es atau es krim yang mencair saat didiamkan di ruang terbuka. Namun, benda yang telah berubah wujud tersebut dapat kembali ke wujud asalnya dengan beberapa perlakuan. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, air yang dimasukkan ke dalam freezer menjadi es, yaitu proses perubahan wujudnya yang dinamakan dengan membeku. Ya. Selanjutnya, es yang didiamkan di ruang terbuka kembali menjadi air, yaitu proses perubahan wujudnya mencair. Jadi, es yang pertama menjadi air, dari air menjadi es, yaitu perubahan wujud benda, yaitu membeku. Setelah membeku, es yang didiamkan di ruang terbuka kembali menjadi air, ya, menjadi kembali pada perubahan pada benda sebelumnya, yaitu air. Itu nama proses mencair. Nah, itu adalah proses perubahan wujud benda yang dapat kembali. Selanjutnya di muatan IPA, kita akan belajar mengenai faktor yang memengaruhi perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas. Contoh perubahan wujud benda adalah proses mencair, menguap, dan menyublim. Ketiga proses tersebut terjadi karena benda-benda yang berubah menyerap kalor dari lingkungan sekitar atau dipanaskan atau didiamkan. Sementara itu, proses membeku, mengkristal, dan mengembun terjadi karena benda-benda yang berubah melepaskan kalor ke lingkungan sekitar atau didinginkan sehingga dapat berubah wujud, seperti halnya gambar di samping dan contoh sebelumnya, yaitu es batu. Es batu dapat mencair karena dia menyerap kalor. Selanjutnya yaitu kalor mengubah suhu benda. Nah, di sini kita bisa perhatikan gambar dalam suatu wadah. Kita menuangkan air panas dan air dingin di tempat yang sama atau di dalam satu wadah. Contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda. Air panas memiliki suhu yang tinggi, air dingin memiliki suhu yang rendah.
Nah, apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Ya, suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Nah, itu adalah contoh kalor mengubah suhu benda. Jadi, air yang terdapat dalam satu wadah ini yang sudah dicampurkan dengan air panas dan air dingin akan melakukan perubahan suhu, yang dimana panas dan dingin disatukan bisa menjadi hangat, ya, jika air panas dan air dingin volumenya sama. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk pada muatan yang terakhir, yaitu muatan SBDP. Pada muatan SBDP kita akan belajar mengenai pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. Masih ingat apa itu pola lantai? Mari kita kembali membahas materi yang sebelumnya. Pola lantai adalah perpindahan atau pergerakan posisi pada tarian yang dilakukan secara berpola oleh penari. Nah, para penari menggunakan pola lantai agar tarian terlihat lebih menarik, agar tidak monoton, ya. Jadi perubahan pola lantai bisa saja berubah pada satu tarian, bisa berubah berulang kali agar tarian tersebut menjadi terlihat menarik. Nah, yang pertama, pola lantai vertikal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Contoh tari daerah yang menggunakan pola ini adalah tari Yosepan dari Papua. Pola lantai yang kedua yaitu pola lantai horizontal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping. Contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai ini adalah tari Saman dari Aceh. Selanjutnya yaitu pola lantai garis melengkung, yaitu penari melakukan gerakan membentuk setengah lingkaran. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari tradisional Indonesia. Salah satunya adalah tari Rejang Dewa dari Bali. Pola lantai selanjutnya yaitu pola lantai diagonal yang menyerupai huruf X. Nah, pola lantai diagonal yaitu penari melakukan gerakan menyudut ke kanan atau ke kiri. Contoh pola lantai diagonal adalah tari Bedaya Ketawang yang menggunakan pola lantai menyerupai pesawat terbang. Nah, itulah tadi beberapa pola lantai pada tarian daerah. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Tentunya menyenangkan ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, baiknya kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari di pendalaman materi sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu pada muatan IPS mengenai peristiwa-peristiwa penting seputaran proklamasi kemerdekaan, di mana yang pertama itu salah satunya yaitu pembentukan BPUPKI, yang kedua pembentukan PPKI, dan yang ketiga peristiwa Rengas Dengklok. Ya, selanjutnya yaitu pada muatan bahasa Indonesia, di mana kesimpulannya mengenai mengelompokkan informasi teks narasi sejarah menggunakan peta pikiran, yang dimana kita harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan menggunakan kata tanya, apa, di mana, kenapa, siapa, dan lain sebagainya. Ya, setelah itu disajikan ke dalam bentuk peta pikiran. Nah, selanjutnya pada muatan IPA, ya, di mana yang pertama yaitu perubahan wujud benda yang dapat kembali, ya, di mana sudah kita pelajari tadi, contohnya air yang berubahan wujud menjadi beku, es. Setelah itu es tersebut didiamkan di tempat yang terbuka akan mencair, nah akan kembali lagi menjadi air. Nah, itu adalah perubahan wujud benda yang dapat kembali, salah satu contohnya, ya. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda, ya, yang sudah kita pelajari tadi. Yang berarti contohnya perubahan wujud benda adalah proses mencair, menguap, dan menyublim. Nah,
Yang terakhir yaitu pada muatan SBDP, di mana kita tadi sudah pelajari mengenai pola lantai pada gerak tari kreasi daerah, di mana pengertian pola lantai kalian sudah ketahui tadi. Beberapa contoh pola lantai seperti pola lantai horizontal, vertikal, pola lantai garis melengkung, pola lantai diagonal, dan lain sebagainya. Nah, itulah kesimpulan yang dapat kita ambil pada kesempatan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, Bapak akhiri pembelajaran ini dengan berdoa kembali ya, berterima kasih karena sudah berjalan dengan lancar pembelajaran hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai.